6 bulan kemudian, Jimin keluar dari penjara, hanya disambut oleh sang ibu. Wanita itu memintanya duduk di meja makan sembari menyajikan berbagai menu makanan. Aku tidak mau makan ini. Jimin sudah menyingkirkan tahu putih yang tersaji di dekatnya. Mengonsumsi tahu putih setelah menjalani masa tahanan secara simbolis, sama dengan artinya membuka lembaran baru dalam hidup sekaligus janji untuk hidup lebih baik agar tak kembali lagi masuk ke dalam penjara. Makan saja apa susahnya, sentak sang ibu. Di mana Sena? Balas Jimin mengabaikan. Entahlah, dia pergi dengan Hina sejak tadi pagi, padahal tahu kau akan pulang hari ini. Jimin tahu sejak ia masuk penjara, Sena jadi satu-satunya orang yang memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Itu sebabnya gadis itu jadi akak senaknya sekarang, apalagi sikapnya pada sang ibu sangat tidak sopan. Ibu Jimin seringkali mengeluh tentang Sena yang hobi melawan ucapannya, juga pelit untuk berbagi uang. Segala kebutuhan rumah Sena yang mengatur, padahal dulu Jimin mempercayai ibunya untuk melakukan hal itu. Minggu lalu ibu ingin sekali makan ikan, tapi Sena bilang Hina tidak suka ikan, dan ia benar-benar tidak membelikan itu untuk ibu. Wanita itu mulai bercerita dengan raut sedih. Saat ibu ingin beli sandal baru karena milik ibu sudah tak layak pakai, Sena bilang ia tidak punya uang untuk membelikan kebutuhan ibu, padahal kan dia mendapatkan gaji setiap bulan. Ibu tenang saja, nanti biar aku yang bicara pada Sena, balas Jimin. Iya, kau harus bicara dengannya. Jangan biarkan ia jadi istri yang kurang ajar. Tak lama kemudian pintu utama terbuka, memperlihatkan sosok Sena yang masuk ke dalam. Kau pergi keluar untuk bersenang-senang sementara kau tahu suamimu akan pulang dari penjara hari ini, untuk Jimin. Bahkan sebelum gadis itu sempat melepaskan alas kakinya. Bersenang-senang, balas Sena dengan dengusan kesal. Siapa yang mengatakan hal itu padamu? Apakah ibu? Wanita itu tidak menjawab, namun sorot matanya sudah menatap Sena penuh benci. Ibu hanyalah seorang wanita tua tak berdaya. Aku sudah pernah bilang, selama aku tak ada, aku titipkan ibu padamu, tapi kau bahkan terus membuatnya kesusahan. Apa susahnya membelikan ibu ikan yang ia inginkan, juga sepasang sandal yang harganya tak akan sampai menghabiskan gajimu, serbu Jimin. Meskipun aku tak suka, aku sudah berusaha untuk menjaga ibumu dengan baik selama 6 bulan ini. Ibu bukan minta ikan, melainkan udang. Kau juga tahu kalau Hina alergi udang. Lalu mengenai sandal, bukan hanya itu yang ibumu inginkan, melainkan juga sebuah kalung. Setelah tahu aku menjual kalungku untuk mengirimkan uang pada ibuku yang tengah sakit. Sekarang bagaimana caraku untuk bisa berhenti berburuk sangka setelah tahu Hina harus masuk rumah sakit karena alergi. Kemarin malam ibumu sengaja memberikan kaldu udang pada sup ayam buatannya. Aku baru saja pulang dari rumah sakit untuk menjaga Hina, namun malah dituduh pergi bersenang-senang. Ucap Sena panjang sebelum pergi memasuki kamar dengan bantingan pintu keras. Jimin sudah berdecak keras sembari menatap ibunya sekilas sebelum akhirnya berlari menyusul Sena masuk ke dalam kamar. Sudah berusia 8 bulan, Taehyung dan Yeon jadi lebih sering mengunjungi rumah sakit untuk persiapan melahirkan. Antrian masih panjang, jadi aku mampir untuk membeli jus jeruk terlebih dahulu, ucap Yeon saat ia tak sengaja bertemu dengan Sena di kantin rumah sakit. Sementara Taehyung masih menunggu giliran antri membeli jus agak jauh di sana. Lalu bagaimana keadaan Hina? Apa sudah membaik? Tanya Yeon kemudian setelah Sena bercerita mengenai keberadaannya sampai bisa ada di sini. Walaupun sebenarnya sebelum Sena cerita, Yeon sudah mengetahui hal itu. Meskipun Jisoo masih menjalani masa cutinya setelah melahirkan Edo 2 bulan yang lalu, namun ibu dari 4 orang anak ini tidak pernah ketinggalan sedikit pun hal-hal yang terjadi di perusahaan. Seperti Hina yang masuk rumah sakit karena alergi makanan akibat perbuatan ibu Jimin. Sena mengangguk pelan. Sudah jauh lebih baik, mungkin lusa sudah boleh pulang ke rumah, jawabnya. Syukurlah kalau begitu. Jimin sudah keluar dari penjara kemarin siang, ucap Sena tiba-tiba, namun tak mendapatkan reaksi dari Yeon.
karena ia merasa tak ada hubungannya. Aku ingin pergi dari mereka, Yena, tapi aku tidak bisa. Hampir 5 tahun menjalani rumah tangga, tentu saja banyak hal yang terjadi dan patut dipertimbangkan. Mereka tidak pernah memperlakukan aku dengan baik, terutama pada Yena. Hampir setiap waktu, ibu mertuaku menatap Yena penuh benci dan sinis. Gadis kecilku bahkan merasa ketakutan di rumah kami sendiri. Apa yang membuatmu masih bisa bertahan hingga saat ini? Tanya Yan lirih lantaran penasaran. Sena sudah keguguran sebanyak 3 kali, terlihat tertekan secara batin, dan pernikahannya tidak bahagia selayaknya yang ia perlihatkan di hadapan orang-orang. Bukan karena menikah dengan wanita yang tidak tepat, hingga membuat Jimin dulu memperlakukan Yen dengan semaunya. Fakta membuktikan, meskipun dengan Sena, lelaki itu masih sama berantakannya. Ini mengenai sikap dan sifat. Seseorang tidak akan pernah bisa berubah jika memang itu adalah dasarnya. Mungkin bisa, namun percayalah itu hanya sementara. Karena 3 calon bayi kami yang telah gugur, kumam Sena, aku tidak bisa membiarkan hal itu berakhir dengan sia-sia. Harus ada balasannya. Apa maksudmu? Tanya Yan tak mengerti. 2 kali karena perlakuan Jimin padaku yang membuatku selalu dilanda stres. Dan yang terakhir kemarin karena perbuatan wanita itu. Sorot mata Sena jelas memperlihatkan kemarahan di sana. Selain Hena, kedepannya aku tidak akan bisa punya anak lagi. Tak ada yang tahu jika keguguran kemarin membuatku tak lagi memiliki rahim. Yan sangat terkejut mendengar pengakuan gadis itu. Kehilangan rahim di usia produktif adalah sebuah mimpi buruk bagi setiap wanita. Baik wanita itu maupun Jimin, keduanya harus bertanggung jawab atas hal yang sudah mereka lakukan padaku. Aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja dengan meminta cerai, karena meskipun ingin membuka lembaran baru, tidak ada lelaki yang mau bersanding dengan wanita yang tidak bisa memberinya keturunan. Ia dengan segera membatin dalam hati, jika ini adalah sebuah karma, mengapa kejam sekali. Meskipun belum ada keinginan untuk memaafkan Jimin, Sena dan mantan ibu mertuanya, melihat penderitaan mereka dengan mata kepalanya sendiri, Ian merasa tak tega. Obrolan mereka tidak lagi berlanjut setelah Taehyung datang dengan membawa jeruk pesanan Ian dan meminta istrinya itu untuk segera kembali menuju ruang tunggu dokter kandungan. Merasa terlalu kejam menyebut hal ini sebagai sebuah karma. Taehyung dan Ian lebih memandang hal yang terjadi di dalam rumah tangga Jimin dan Sena sebagai cobaan saja. Karena setiap kehidupan pasti ada naik turunnya. Kali ini Jimin dan Sena tengah mengalami ujian berat yang nantinya akan membuat hubungan di antara mereka semakin erat dan kuat. Sejak aku ketahuan hamil, sudah lama ya kita tidak pernah melakukan itu. Kalau dihitung-hitung sudah hampir 7 bulan. Celtuk Taehyung. Aku sudah sering bilang tidak apa-apa, tapi kau saja yang ketakutan sendiri, balas Yen. Bora yang sempat mengalami pendarahan ringan akibat kelakuan Yoongi hingga harus bed rest di rumah sakit selama seminggu, namun Taehyung yang merasa trauma. Padahal dokter Jin bilang aman-aman saja, apalagi sudah trimester akhir begini. Seharusnya kau lebih sering untuk mengunjungi anakmu di sana. Ian sebenarnya cukup pengertian untuk menawari sang suami rutin 3 kali dalam seminggu sejak ia ketahuan hamil. Meskipun sejujurnya saat menjalani trimester pertama, ia sama sekali tidak tertarik melakukan hal itu. Di samping kondisi tubuhnya yang masih beradaptasi dengan kehadiran sang bayi, juga hormon kehamilan yang membuat moodnya sering naik dan turun tanpa bisa ditebak. Aku hanya khawatir calon anak kita kenapa-napa. Kau kan juga sudah lelah bekerja seharian, jadi aku tidak tega untuk mengajakmu begadang. Jelas Taehyung. Sekarang masih takut meskipun tadi dokter Shin bahkan sudah menyarankan, tanya Yen. Kalau begitu kita tidur saja. Padahal sebenarnya Yen sudah menginginkan suaminya itu sejak kemarin. Entah apa yang terjadi dengan dirinya hingga Yen sendiri merasa ini sangat memalukan. Tapi Jisoo bilang ini adalah hal yang wajar. Saat hamil akan meningkat berkali-kali lipat. Jadi tak heran Yen mungkin akan merasa kecewa jika Taehyung menolaknya malam ini.
Anak kita sudah hampir lahir dan kau sudah tidak perlu pergi bekerja lagi kan besok. Itu artinya sudah aman kan? Gumam Taehyung. Tentu saja sangat aman. Bahkan dianjurkan oleh Dr. Shin. Aku rindu sentuhanmu Taehyunga. Ceplos gadis yang dulunya merasa minder dengan keadaan tubuhnya yang dianggap tak sempurna, hingga tak layak mendapatkan sentuhan kasih sayang dari suami pertamanya. Sekedar sentuhan tanpa sudi saling melihat dan menatap tubuh masing-masing. Bagaimana bisa dulu YN menjalani kehidupan rumah tangga yang seasing itu bersama Park Jimin. Berbeda dengan Kim Taehyung yang bahkan kini lebih mengenal setiap jengkal tubuh sang istri dibandingkan YN sendiri. Taehyung yang selalu mengingat jadwal YN menggosok punggung, juga waktunya mencukur bulu kaki ataupun memotong kuku, yang kini tak lagi bisa ia lakukan sendiri selain mengandalkan bantuan dari sang suami. Aku menyentuhmu hampir setiap malam. Aku juga masih rutin memberikan tanda kepemilikan di sekitar pundakmu di samping tanda lahir yang ada di sana. Balas Taehyung. Sentuhan luar berbeda dengan sentuhan dalam. Kau juga merindukannya kan? Tanya Yan sengaja memancing suaminya itu. Aku berusaha mati-matian untuk menahannya, menunggu sampai hari ini tiba. Tangan Taehyung sudah terulur menyentuh pipi Yan di sana. Tolong ingatkan aku jika sudah mulai hilang kendali dan bergerak terlalu kasar. Pintar lagi itu yang mendapatkan jawaban berupa anggukan dari YN. Baik Taehyung maupun YN sama-sama memiliki mood yang baik untuk melakukan hubungan suami dan istri malam ini, hingga membuat YN tak perlu melakukan bujukan ekstra karena Taehyung bisa mengerti dengan baik apa yang YN inginkan. Lusa setelah Sena pulang dari rumah sakit bersama dengan Hina, keadaan apartemen masih sama kacaunya dengan terakhir kali ia pergi meninggalkannya. Kau bahkan tidak mau mencuci piring dan menyapu lantai, tuntut Sena pada Jimin yang asik makan kacang kulit sembari rebahan menonton siaran TV. Itu kan bukan tugas suami, balas Jimin enteng. Lalu apa tugas suami? Cari uang, jangan menghakimiku, karena aku baru bebas 3 hari yang lalu. Aku juga sudah mengirimkan lamaran di berbagai perusahaan besar. Jika melihat dari pengalamanku, tidak lama lagi mereka akan segera memperebutkan aku. Tinggal memilih perusahaan mana yang mampu membayarku dengan gaji yang lebih tinggi. Sena sudah mendengus kesal. Kau terlalu percaya diri Pak Jimin. Kubur saja angan-anganmu itu. Apa kau pikir Direktur Kim akan melepaskanmu begitu saja? Urusanku dengan Kim Namjoon sudah selesai. Jadi mengapa dia harus repot-repot terus mengusikku? Tanya Jimin tak habis pikir. Jimin bahkan sudah dipecat secara tidak hormat dan nama baiknya tercemar. Seharusnya hal itu sudah lebih dari cukup. Namamu sudah di blacklist hampir di semua perusahaan besar. Lagi pula pendidikan dan pengalamanmu juga tidak terlalu memadai untuk dijadikan rebutan. Kemarin kau hanya sedang beruntung saja. Balas Sena dengan senyum sinis. Jimin tidak serta-merta mempercayai ucapan sang istri. Kau bilang aku hanya beruntung, padahal perlu kerja keras untuk bisa mencapai posisiku saat itu. Semua orang juga tahu bagaimana lihainya bibirmu itu saat menjilat para atasan. Sebuah trik pasaran yang kerap dilakukan oleh seorang yang hobi cari muka sepertimu. Cukup, jangan menyulut emosiku. Segera bersihkan apartemen ini dan jangan coba-coba meminta ibu untuk melakukannya, karena ibu sedang tidak enak badan. Selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkan ibu seperti yang selalu kau lakukan saat aku masih berada di penjara kemarin. Lagi-lagi dengusan Sena terdengar. Ibu dan anak sama-sama pandai bicara. Kau bilang apa? Sentak Jimin marah. Namun Sena tidak mempedulikannya dan segera pergi memasuki kamar. Jimin pernah bilang ia tidak akan memberikan Sena nafkah selama Kalisto belum bisa memberikan ia seorang keturunan. Entah kemana perginya uang-uang itu. Padahal kemarin sebelum menikah, Jimin adalah pribadi yang loyal. Apa yang jadi keinginan Sena dengan segera dituruti oleh laki itu. Tapi setelah menikah, keadaan jauh berbalik. Ibu Jimin selalu berkata mengenai uang Jimin akan selalu aman jika ia yang pegang. Sementara Sena akan menggunakan uang itu untuk menghidupi Hena yang notabene bukan darah daging Jimin. Itu sebabnya Ibu Jimin melarang untuk memberikan nafkah karena merasa Hena
tidak berhak menerima uang itu. Hena adalah tanggung jawab Sena sepenuhnya. Di lain sisi, hampir segala kebutuhan rumah juga Sena yang memenuhi. Jimin akan segera mengecap Sena sebagai orang yang berhitungan jika sampai berani mengungkitnya. 1 bulan telah berlalu dan ucapan Sena terbukti kebenarannya. Jika Jimin tidak akan pernah bisa bekerja di perusahaan lagi akibat ulah Namjoon. Pinjam uang untuk beli sarapan. Aku dan ibu belum makan sejak kemarin malam. Pinta Jimin suatu hari sebelum Sena pergi bekerja. Meskipun tinggal di apartemen yang sama, mereka hidup sebagai dua kubu. Jimin dan ibunya, sementara Sena dan Hena. Sena selalu membuat sarapan hanya untuk Hena sebelum anak itu pergi ke playgroup, karena Sena sendiri tidak terbiasa makan di pagi hari. Di siang hari, Sena mendapatkan makan dari kantor, begitu juga dengan Hena, yang mendapatkan jatah makan siang dari sekolah. Ketika malam menjelang, Sena akan pulang dengan membawa 2 porsi makanan untuk ia dan Hena saja, tanpa peduli apakah Jimin dan ibu mertuanya itu sudah makan atau belum seharian ini. Itu bukan urusanku, balas Sena singkat. Mengapa sekarang kau jadi seorang wanita yang berhati dingin? Tidak masalah jika kau menyiksa aku dengan cara seperti ini, tapi tidak dengan ibu. Dia bahkan sudah menganggapmu sebagai putrinya sendiri sejak kita resmi menikah 5 tahun yang lalu. Sena sudah tertawa geli mendengar ucapan Jimin. Ia tidak tahu jika suaminya ini memiliki sisi konyol. Putri sendiri kau bilang. Mana ada seorang ibu yang tega menghasut anaknya untuk tidak memberikan nafkah. Juga ibu macam apa yang tega calon cucunya sendiri hingga membuat putrinya harus rela kehilangan rahimnya. Kamu fitnahnya, sentak Jimin. Itu bukan fitnah melainkan kenyataan. Fitnah yang sebenarnya adalah apa yang sudah Namjoon lakukan kepadamu 7 bulan yang lalu. Jimin terbelalak dengan raut terkejut. Kau tahu jika itu fitnah? Tentu saja aku tahu, tapi apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu di saat kondisi fisik dan mentalku sedang hancur lebur kala itu? Tapi Jimina, tidak ada asap jika tak ada api. Kau yang lebih dulu cari gara-gara dengan seseorang yang memiliki kuasa. Jadi terima saja akibatnya dengan lapang dada. Lanjut Sena. Jimin sudah terdiam di sana. Sekali lagi aku ingatkan padamu untuk tidak membuang-buang waktu dengan mengirim lamaran di perusahaan. Cari pekerjaan lain saja. Apa kau tidak malu terus menumpang hidup pada istrimu? Karena sebenarnya harga diri seorang laki-laki adalah bekerja. Jimin marah, namun ia tidak bisa membalas perkataan Sena. Terlalu beresiko untuk adu mulut karena posisinya yang sedang kesusahan. Akan aku berikan uang untuk sarapan dengan syarat antarkan Hena pergi ke sekolah dengan selamat. Sena sudah mengeluarkan selembar uang dari dalam tas kerjanya. Jimin meraih uang itu dengan segera. Akan aku lakukan, balasnya singkat. Jika kau ingin mendapatkan makan malam sekalian, jemput Hena pulang dari sekolah dan pastikan untuk tidak membuatnya lecet, karena aku tidak akan tinggal diam. Hasil visum mengenai kematian bayi ketika kita juga penyebab dari rahimku yang terpaksa harus diangkat sudah dari tanganku. Kapanpun kau atau ibumu berulah, aku tidak akan segan-segan membuat kalian berdua hidup bersama di dalam sel tahanan. Ancam Sena.